Alhamdulillah sekarang ketemu lagi bersama saya Dwi Pratiwi dan juga orang yang sangat luar biasa. Siapa? Kakak Uco, kan? Kakak Yusra ini. Oke teman-teman, jadi aku mau perkenalin dulu singkat. Jadi Kakak Yusra ini, aku panggilnya sih Kakak Uco. Beliau ini apa ya? Motivator bisa, temen bisa, terus temen baku ejek-ejek bisa, pokoknya semuanya deh. Jadi Kak Yusra ini dulunya pernah satu kontrakan sama aku dan kebetulan kita kuliah di kampus yang sama. Nah, tapi kelebihannya Kak Yusra jadi yang luar biasanya ini Kak Yusra sekarang itu bisa tamat ya Kak ya, udah selesai kan? Udah selesai di 2 kampus sekaligus, dua kampus nih. Yang pertama di Universitas Teknologi Sembawa, terus yang kedua di ISBUT ya Kak ya? Iya, benar. Nah, jadi sekarang rencananya kita mau sharing-sharing. Apa sih yang membuat Kak Yus bisa sejauh ini? Bahkan bukan hanya di 2 kampus aja loh. Bukan hanya itu aja prestasinya beliau, tapi soal IPK dan lain sebagainya bisa memotivasi juga gitu. Terus di organisasi jangan ditanya karena beliau juga salah satu orang yang aktif di berbagai organisasi. Nah, jadi kita langsung aja kali ya kita cerita-cerita biar nggak ngambil waktu banyak ya Kak Yus ya, soalnya beliau ini sibuk katanya juga tadi mau pergi lagi, nggak tahu dah kemana. Oke. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Yusraini SPSI ESOS. Masya Jadi Allah. alhamdulillah kemarin itu sudah yudisium di ISBUT. Jadi insya Allah selain ini nanti langsung balik pulang gitu ya untuk mengabdi kepada masyarakat gitu. Karena dimanapun kita pasti kembali kepada masyarakat dan kita patutnya untuk mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Mana saya Kak Yus? Nah, jadi Kak Yus kita mau sharing-sharing gimana sih perasaannya Kak Yus setelah selesai di 2 kampus itu udah tamat, gimana perasaannya, terus gimana cara membagi waktunya, itu kan pasti padat banget, belum organisasi dan sebagainya. Oke, jadi terkait dengan apa sih, bagaimana sih perasaannya gitu ya. Nah, seperti yang udah dilalui seperti kemarin-kemarin gitu. Jadi perasaannya itu ya alhamdulillah itu masih udah sampai ke titik itu gitu. Karena kan kemarin itu sudah pernah ngedrop juga gitu kan, drop masuk rumah sakit RSUP gitu kan, sampai gak masuk ke ruang VIP gitu. Nah, jadi walaupun gimana pun caranya, kalau dari pribadi saya sendiri itu jangan pernah kita itu menjalankan sesuatu itu mati di tengah jalan gitu. Nah, jadi harus memang sampai selesai kita mengerjakannya gitu. Jadi dengan seperti itu setelah kita selesai ya perasaannya itu sangat bangga lah gitu kan, bangga gitu. Karena memang kemarin itu ada beberapa sampai 20-an lebih gitu kan yang kuliah di 2 kampus, tapi untuk dalam tahap ini alhamdulillah masih saya satu orang yang masih bisa bertahan di tahap ini seperti itu. Dan saya termasuk salah satunya. Nah, jadi yang selanjutnya itu terkait dengan ini ya, manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu itu sebenarnya sepintar-pintar kita gitu kan, sepandai-pandai kita untuk manajemennya seperti itu. Nah, terkait dengan manajemen waktu, ketika kita mengambil beberapa pilihan gitu kan, ketika kita mengambil apapun itu pasti kita harus bisa manajemen waktu dengan baik gitu, baik itu dengan skala prioritas maupun apapun itu gitu. Karena seperti kalau ketika kita sudah mengambilnya pasti kita kan harus bisa nih membuat schedule gitu kan, schedule itu dalam keseharian itu bagaimana gitu. Nah, jadi Kak, ini pertanyaan yang paling penting nih, gimana sih caranya Kak biar oke dalam berorganisasi, terus dalam akademik. Kan ada tuh mahasiswa Kak yang hanya ke kampus, terus di kos gitu-gitu. Terus apa sih motivasinya buat kita semua biar lebih semangat nih? Oke, jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, pasti kan kita bukan lagi sebagai seorang siswa ya. Nah, di situ kita harus bisa meningkatkan kapasitas dan juga kemampuan kita seperti itu. Nah, baik itu dalam hal, jadi kita itu nggak hanya berkuliah gitu kan dalam hal akademik. Nah, sebenarnya kita juga nggak terlalu banyak di situ kita mendapatkan seperti kemampuan meningkatkan skill, itu nggak banyak sebenarnya di akademik seperti itu. Nah, yang paling banyak itu kita juga bisa mendapatkan di organisasi gitu. Nah, alangkah baiknya ketika kita itu kuliah ya, akademik oke, dan juga organisasi juga oke seperti itu. Nah, karena juga semboyan saya sendiri ya gitu ya. Jadi
ketika kita itu berkuliah gitu kan, kuliah tetapi tidak mengikuti organisasi, sama halnya kita itu makan nasi tanpa lauk Rugi gitu banget ya. Jadi rugi banget, tapi nggak ada rasanya apapun gitu kan, pasti kita kurang ini ya, kurang selera gitu ketika kita mau makan tapi kita nggak punya lauknya seperti itu. Nah maka dari itu kalau kita mengikuti organisasi gitu ya, itu pasti kemampuan kita, kapasitas kita itu pasti akan meningkat seperti itu. Tuh. Jadi tetaplah semangat untuk menuntut ilmu, karena dikatakan utlubul ilmi wala bisir fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, di situ dikatakan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina gitu ya, walaupun itu bagi perempuan yang muslim ataupun laki-laki seperti itu. Jadi semangat untuk semuanya. Nah itu dia teman-teman, mungkin hanya segitu ya videonya, nanti akan ada kejutan nanti lainnya ya Kak ya, video-video selanjutnya sebelum Kak Yus pulang. Baik itu aja ya Kak ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.